Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua. Apa kabar kalian hari ini? Ibu selalu berharap kalian dalam keadaan sehat selalu. Jaga pola makan, istirahat yang cukup, dan jangan lupa bahagia. Anak-anak, siap belajar hari ini? Wah, ibu senang sekali karena kalian selalu bersemangat untuk belajar. Sebelum belajar, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Sebelum mulai belajar, terlebih dahulu siapkan buku dan alat tulismu untuk mencatat materi-materi penting yang ibu sampaikan. Materi yang akan dipelajari di tema 7 subtema 2 hari ini yaitu keanekaragaman di segala bidang kehidupan. Kita mulai belajar yuk. Seluruh rakyat di berbagai daerah dari berbagai suku, agama, dan golongan penuh sukacita menyambut dan merayakan proklamasi kemerdekaan. Semua bersatu padu, saling bahu-membahu melakukan perlawanan terhadap penjajah. Semua menunjukkan rasa persatuan dan kesatuan, tidak lagi memikirkan kedaerahan, suku, agama, dan golongan. Hanya ada satu identitas, yaitu Indonesia. Perhatikan lambang negara kita, burung Garuda. Lihatlah pita yang dicengkramnya. Pada pita itu tertulis kalimat Bhinneka Tunggal Ika. Kalimat tersebut diambil dari kitab Sutasoma karangan Empu Tantular yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Kata-kata tersebut kemudian diberi makna yang lebih luas dan menjadi semboyan meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan itulah kemudian yang mengikat keberagaman bangsa menjadi satu kesatuan. Setelah memahami makna yang terkandung di dalamnya, kamu harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kamu bergaul dengan teman dalam kehidupan sehari-hari, tentu kamu akan bertemu dengan keanekaragaman. Kamu akan berbeda dengan teman-temanmu. Mungkin kamu dengan temanmu berbeda dalam kepandaian, keterampilan, hobi, ukuran tubuh, warna kulit, kebiasaan, bahkan suku, golongan, budaya, dan agama. Lalu, bagaimana kamu harus bersikap? Untuk menerapkan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, kamu pun tidak perlu harus meniru temanmu atau orang lain agar terlihat sama. Biarlah kamu berbeda dengan orang lain, dan orang lain biarlah berbeda dengan dirimu. Kamu harus menyadari perbedaan itu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita syukuri. Dengan demikian, kamu tidak perlu berselisih hanya karena adanya perbedaan. Kamu harus mensyukuri perbedaan dengan cara menghormati dan menghargai teman-temanmu. Dengan begitu, perbedaan itu justru membuat hidup kita makin indah. Kamu tidak dapat hidup sendiri. Kamu membutuhkan bantuan orang lain. Dengan saling membantu di tengah masyarakat, hidup akan terasa aman, nyaman, dan tentram. Misalnya, dalam bidang keamanan masyarakat. Untuk menjaga keamanan masyarakat, setiap anggota masyarakat wajib melaksanakan ronda sesuai jadwal. Semua mendapat kewajiban yang sama,
tidak memandang dia kaya atau miskin, tidak pula memandang asal suku dan agama. Dengan demikian, di masyarakat akan tercipta keamanan dan ketertiban. Itulah salah satu arti pentingnya persatuan dalam perbedaan. Apa yang terjadi jika tidak ada persatuan di masyarakat? Tanpa persatuan, kerukunan di masyarakat sulit terwujud. Setiap orang akan hidup mementingkan dirinya sendiri. Di antara orang akan muncul rasa curiga, hidup tidak akan nyaman. Salah satu wujud nyata adanya kerukunan dan persatuan di masyarakat adalah kondisi tradisi gotong royong. Misalnya, bergotong royong membangun rumah. Gotong royong melibatkan semua unsur masyarakat. Perbedaan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang perlu dijaga. Satu di antara perbedaan yang dimiliki bangsa Indonesia adalah suku bangsa dan budaya. Sebagai bangsa yang terdiri atas beraneka ragam suku bangsa, kita harus bangga karena suku-suku yang ada mempunyai budaya yang beragam. Keragaman tersebut terlihat jelas dalam unsur-unsurnya. Di Indonesia diakui adanya 6 agama resmi, yaitu Hindu, Buddha, Islam, Katolik, Kristen, dan Konghucu. Semuanya dapat mengembangkan sikap toleransi dan kerukunan. 2. Mata pencaharian. Keragaman alam di Indonesia menyebabkan mata pencaharian masyarakatnya juga beragam. Sebagian penduduk Indonesia menjadi petani karena memang tanahnya subur. Sementara itu, orang-orang yang tinggal di tepi sungai atau pantai mengandalkan perikanan sebagai mata pencahariannya. Lalu, ada pula yang menjadi pedagang, peternak, pekerja jasa, atau mata pencaharian lainnya. 3. Teknologi dan peralatan. Teknologi berkaitan dengan kepandaian dan keterampilan orang dalam membuat atau melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Teknologi bermula dari bentuk yang sangat sederhana, lalu berkembang terus sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Selain itu, kebutuhan manusia mulai beragam. Teknologi yang sudah ada sejak zaman dulu hingga sekarang, seperti teknologi dan peralatan senjata, wadah, alat angkut, tempat berlindung atau rumah, alat membuat makanan dan minuman, serta pakaian dan perhiasan. 4. Kesenian. Hampir semua suku bangsa di Indonesia memiliki kesenian yang menjadi ciri khasnya. Kesenian dapat dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu A. Kesenian yang dapat dinikmati oleh mata. Misalnya, seni patung, seni ukir, seni lukis, seni rias, seni tari, seni pedalangan atau wayang, dan seni olahraga. B. Kesenian yang dapat dinikmati oleh telinga. Misalnya, seni musik dan seni sastra. Setiap suku di Indonesia juga memiliki lagu daerah, alat musik, dan berbagai keseniannya sendiri-sendiri. Berbagai suku di Indonesia telah memiliki pengetahuan yang tinggi. Pengetahuan itu telah mereka terapkan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan hidup. Pengetahuan itu antara lain tentang alam sekitar, flora fauna, bahan-bahan mentah, benda-benda di lingkungan alam, tubuh manusia, sifat dan kelakuan manusia, serta pengetahuannya tentang ruang dan waktu.
Misalnya, pengetahuan tentang berbagai jenis tanaman dan ramuan obat tradisional. Pengetahuan menentukan arah orang Dayak sehingga tidak tersesat di hutan belantara. Dan pengetahuan menentukan arah para pelaut tradisional kita ketika mengarungi samudra dengan kapal pinisinya, sehingga bangsa kita dikenal sebagai bangsa bahari. 6. Sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan adalah pola hidup yang menjadi kebiasaan dan dianut serta telah menjadi kebiasaan suatu masyarakat. Contohnya, sistem marga pada suku Batak dan sistem terah pada suku Jawa. Kedua contoh ini merupakan sistem kekerabatan suku-suku tersebut. Setiap suku bangsa mempunyai alat komunikasi sendiri-sendiri yang terkadang hanya dimengerti dan dipakai oleh suku itu sendiri. Itulah yang dinamakan dialek. Lalu, bagaimana suku-suku di Indonesia bisa berkomunikasi dengan suku yang lain? Beruntunglah kita memiliki bahasa Indonesia yang telah ditetapkan sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan. Tentu kamu ingat, bukan, salah satu ikrar Sumpah Pemuda 1928? Kamu telah mengetahui unsur-unsur budaya di Indonesia. Keragaman unsur budaya tersebut lahir karena adanya berbagai faktor. Faktor itu seperti faktor biologis atau keturunan ras suku, geografis atau keadaan alam, dan historis atau sejarah masa lalu, serta keterbukaan terhadap pihak luar. Nah, anak-anak, selesai sudah pemaparan materi kita hari ini. Tapi, sebelum mengakhiri pertemuan kita hari ini, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Jawablah pertanyaan di bawah ini berdasarkan pengalamanmu. Tulis pertanyaan dan jawabannya di buku tematik dengan rapi. Jangan lupa beri nama, kelas, dan tanggal. Anak-anak, sudah selesai menulisnya? Alhamdulillah. Kita akan bertemu kembali esok hari di pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa lagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.